Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Happy Habibah dalam kegiatan Tausiah Duha SMPN 3 Cibadak. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang nama-nama surah Al-Quran yang dinamai dengan hari kiamat. Isi di dalam ayat-ayat Al-Quran tidak hanya menerangkan tentang syariat dan akhlak, namun juga diterangkan tentang huru-hara hari kiamat. Bahkan di antara nama-nama surahnya pun dinamai surah kiamat, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Berikut ini adalah nama-nama surah dalam Al-Quran yang bermakna hari kiamat. Yang pertama adalah surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah berarti hari kiamat. Dinamakan demikian karena surah ini diawali dengan sumpah Allah dengan hari kiamat, untuk menunjukkan besarnya peristiwa tersebut dan untuk menunjukkan bahwa hari kiamat pasti adanya, serta untuk menolak anggapan orang yang mengingkarinya. Surah yang terdapat di dalam juz ke-29 dan menempati surah ke-75 ini termasuk surah Makkiyah dengan jumlah 40 ayat. Yang kedua adalah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah berarti hari kiamat. Dinamakan demikian karena surah ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza waqa'atil waqi'ah." Jika terjadi hari kiamat yang pasti kejadiannya. Surah yang terdapat di dalam juz ke-27 dan menempati urutan surah ke-56 ini tergolong surah Makkiyah dengan jumlah ayat 96. Yang ketiga adalah surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun berarti hari pengungkapan kesalahan atau hari kiamat. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan memiliki 18 ayat. Berada dalam juz ke-28 dan menempati urutan surah ke-64. Dinamakan surah At-Taghabun karena di dalam surat ini disebutkan tentang hari kiamat, yang ditampakkan bahwa orang kafir tertipu dan rugi karena telah meninggalkan keimanannya selama di dunia. Adapun kata At-Taghabun itu sendiri terdapat di dalam ayat ke-9 sebagaimana berikut. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Yang keempat adalah surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah berarti hari kiamat. Surah yang terdiri dari 52 ayat ini tergolong surah Makkiyah. Surah ini terdapat di dalam juz ke-29 dan menempati surah yang ke-69. Dinamakan dengan surah Al-Haqqah karena surah ini dimulai dengan kata Al-Haqqah, yakni salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penting urusan hari kiamat ini dengan membuat pertanyaan tentangnya di awal ayat. Yang kelima, surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah berada di juz ke-30 dan menempati urutan surah ke-101. Surah yang tergolong Makkiyah ini berjumlah 11 ayat. Surah Al-Qari'ah berarti hari kiamat. Dinamakan surah Al-Qari'ah karena ia diawali dengan kata Al-Qari'ah yang dapat menakutkan hati yang mendengarnya karena kengerian. Yang keenam adalah surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 26 ayat. Surah ini terdapat di dalam juz ke-30 dan menempati urutan surah ke-88. Dinamakan surah Al-Ghasyiyah karena surah ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hal ataka haditsul ghasyiyah." Sudah sampaikah kepadamu berita tentang hari kiamat? Jadi Al-Ghasyiyah ini merupakan salah satu nama hari kiamat.
Yang ketujuh adalah surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah terdiri dari 8 ayat yang tergolong surah Madaniyah. Surah ini terdapat di dalam juz ke-30 urutan surah ke-99. Dinamakan surah Al-Zalzalah disebabkan karena ia dimulai dengan berita tentang kejadian zalzalah atau goncangan menjelang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Nah, demikianlah surah-surah yang bernama hari kiamat yang hendaknya kita senantiasa merenungkannya untuk dijadikan mawas diri selama berada di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.